Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penggunaan lampu LED. Yaitu biasanya lampu LED ini digunakan pada ruangan-ruangan yang memiliki dekoratif plafon yang bervariasi. Nah, itu ya. Jadi lampu LED ini merupakan kependekan dari light emitting dioda. Jadi lampu LED ini terdiri dari beberapa dioda. Nah itu bisa puluhan, bisa ratusan, tergantung dari panjang lampu yang akan kita gunakan. Ada yang berbentuk strip. Nah ini biasanya untuk yang dekoratif, untuk pencahayaan yang tersembunyi di dalam plafon. Jadi pemasangannya itu biasanya di dalam plafon, sehingga cahaya yang keluar itu cahaya yang tidak langsung. Jadi bukan cahaya yang langsung, cahaya yang tidak langsung secara bias. Dan juga ada yang lampu LED yang berbentuk bohlam. Nah itu ya sama, komponen utamanya terdiri dari LED, light emitting dioda. Itu merupakan jenis perangkat semikonduktor yang mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Itu ya. Lampu LED ini itu merupakan jenis lampu yang termasuk modern gitu. Istilah teknologi yang baru dibandingkan dengan penggunaan lampu-lampu yang lain gitu. Di mana sumber cahayanya itu berasal dari dioda tersebut. Jadi di sini terdiri dari dioda-dioda. Sama ini juga terdiri dari dioda-dioda yang dikumpulkan menjadi satu, dibentuk menjadi sebuah lampu LED yang utuh. Gitu ya. Lampu ini sangat multifungsi karena ukurannya sangat beragam dan fleksibel, digunakan untuk berbagai keperluan. Tidak hanya digunakan pada pencahayaan rumah, lampu LED juga biasanya digunakan untuk penerangan motor, mobil. Nah, itu dan masih banyak lagi kegunaan daripada lampu LED. Jadi meskipun cahayanya yang dihasilkan oleh lampu ini berpendar atau bias, itu lampu ini jadi lampu ini cenderung lebih sulit untuk difokuskan karena memang tipe karakternya adalah dia berpendar, berpencar. Nah itu seperti itu ya. Adapun keunggulan daripada lampu LED ini, yang pertama, lampu LED ini memang tahan lama. Karena pemakaian lampu LED ini memiliki durabilitas yang tinggi dan tahan lama. Itu. Jadi kapasitas pemakaian lampu LED ini bisa mencapai 100.000 jam dan 30 kali lebih awet dari lampu pijar biasa. Itu lebih tahan lama dia tuh. Dan lampu LED ini pun 10 kali lebih tahan lama dibandingkan dengan lampu hemat dengan sistem compact fluorescent lamp. Jadi dibandingkan dengan lampu pijar, lampu fluorescent, nah itu lampu LED ini lebih tahan lama. Pemakaiannya, lifetime-nya itu lebih lama. Nah itu ya. Berikutnya itu keuntungan apa lagi? Yang berikutnya adalah hemat energi. Nah itu, lampu LED ini memiliki daya yang menghabiskan 90% listrik lebih rendah dibandingkan dengan lampu bohlam atau lampu lainnya. Jadi lebih hemat energi dibandingkan dengan lampu lain. Lampu LED menghasilkan panas yang lebih rendah, dan dapat mengurangi temperatur dalam rumah dan mengurangi beban air conditioning. Jadi karena temperatur yang dihasilkan lampu LED ini lebih hemat, lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan dengan lampu-lampu lain. Sehingga itu salah satu yang bisa mengurangi beban daripada air conditioning.
Jadi dengan memakai lampu LED tentu saja bisa dapat mengurangi tagihan listrik dan menghemat lebih banyak uang yang dikeluarkan untuk tagihan listrik. Karena lebih hemat, sehingga dampaknya adalah apa? Dia lebih hemat dalam pemakaian arus listrik. Gitu ya. Yang berikutnya adalah keuntungannya adalah efisiensinya lebih baik. Karena lampu LED memiliki usia pakai dan efisiensi listrik beberapa kali lipat lebih baik daripada lampu pijar dan jauh lebih efisien daripada lampu neon. Jadi karena beberapa chip bahkan dapat menghasilkan lebih dari 300 lumen per watt. Ya, bayangkan. Jadi chipnya itu adalah terdiri daripada itu LED-nya itu, sehingga dapat menghasilkan lebih dari 300 lumen per wattnya. Di mana pembahasan sebelumnya bahwa biasanya 1 lumen itu kurang lebih sekitar 1 watt itu kurang lebih dari 70 lumen untuk yang lampu-lampu biasa, sementara LED adalah bisa mencapai 300 lumen per wattnya ya. Berikutnya keuntungannya adalah bahwa dia lebih aman dan ramah lingkungan. Karena lampu LED ini membutuhkan daya listrik yang lebih kecil, sehingga energi yang diperlukan menjadi lebih rendah. Nah itu. Terus lampu LED ini pun tidak dibekali dengan kandungan merkuri sebagai bahan kimia yang berbahaya, dalam artian jika lampu LED ini mati atau hendak dibuang, dia tidak akan mengkontaminasi lingkungan, karena dia bahan daripada lampu LED ini tidak ada gas-gas yang dapat membahayakan sekitarnya. Contohnya merkuri, neon, terus krypton, dan masih banyak lagi bahan-bahan kimia yang mungkin bisa dapat membahayakan lingkungan sekitarnya. Terus lampu LED ini pun dapat menciptakan penerangan menyeluruh dan fokus, sehingga lampu ini tidak akan mengganggu kesehatan mata dan dibandingkan dengan lampu pijar. Nah itulah. Terus keuntungan berikutnya di sini bahwa lampu LED ini memiliki varian dan bentuk dan warna. Memiliki varian bentuk dan warna. Jadi lampu LED ini banyak bentuknya. Ada yang bentuknya strip. Nah seperti ini. Ada yang bentuknya bohlam. Nah itu ya, masih banyak lagi varian-varian lain. Nah itu, selain memiliki beragam bentuk, lampu LED ini pun memiliki beragam warna, seperti merah, biru, putih, hijau, jingga, dan infrared, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai lampu hias. Banyak, kadang-kadang satu lampu LED ini terdiri dari beberapa warna. Nah ini bisa dilihat di sini ya. Di sini ada remote-nya, banyak warna pilihannya. Jadi tidak hanya satu warna, ya, pilihannya banyak. Ada yang memang lampu LED memang satu warna, warna biru, kuning, putih, merah. Ada juga lampu LED yang satu lampu ini dia terdiri dari beberapa warna. Nah, contohnya pada gambar ini dia memiliki berbagai macam warna. Nah itu ya, tinggal kita remote. Nah itu kita pilih warnanya, dia akan disesuaikan dengan remote-nya tersebut. Warna biru sehingga dia menyala warna biru. Nah itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang sifatnya dekoratif. Nah ini ya, dekoratif. Nah kekurangan lampu LED pun ada juga, karena sifatnya yang bias atau pencahayaan tipe yang bias atau yang berpendar, sehingga lampu ini tidak dapat digunakan sebagai lampu utama general atau bisa saja general lighting. Itu ya. Terus keduanya harganya masih lebih mahal dibandingkan dengan lampu lain. Jadi lampu LED itu lebih mahal. Kalau misalnya yang ini yang ada yang 15 watt itu bisa mencapai 80-90 ribuan. Semakin tinggi wattnya harganya juga semakin mahal. Ya. Itu. Terus kekurangannya adalah lampu LED dapat Anda gunakan pada berbagai bisa juga digunakan
pada berbagai ruangan seperti lampu kamar, kamar tidur, lampu ruang keluarga, hingga dijadikan lampu hias. Memang kebanyakan pengalaman-pengalaman selama saya menjadi instalatir, biasanya lampu LED ini digunakan sebagai lampu hias atau yang sifatnya dekoratif. Jadi penggunaannya itu biasanya disesuaikan dengan tipe decknya. Ya, kalau decknya yang turun, ada yang ngetrap, nah itu biasanya di sampingnya itu dipasang lampu LED yang jenis strip, sehingga cahaya yang keluar itu tidak dibiaskan atau pencahayaan tidak langsung. Nah, seperti itu. Nah, itu cuman di sini harganya lebih mahal karena banyak komponen-komponennya. Karena dia memerlukan yang namanya power supply. Jadi untuk menghidupkan ini dia ada power supply-nya. Nah, power supply ini ada yang pada saat kita membeli lampu tersebut ada yang menyatu satu paket, ada yang juga terpisah. Kita beli stripnya, kita juga beli power supply-nya. Yang berapa volt? Nah, itu disesuaikan dengan lampu LED-nya. Misalnya lampu LED-nya yang 12 volt. Jadi kita beli power supply yang 12 volt. Nah, ampernya kita sesuaikan juga. Kalau memang lampu LED-nya itu yang panjang dan memerlukan arus listrik yang besar, jadi kita memilih power supply-nya ini yang ampernya besar. Ada yang 3 ampere, ada yang 6 ampere, ada yang 10 ampere, 25 ampere, dan masih banyak lagi. Ya, sebaiknya gunakan power supply yang memang ukurannya agak sedikit besar. Nah, itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan daripada lampu LED. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.